Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung Haji Lukman Hakim SPD MM. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG dan Ibu Dr. Haja Khairul Idawati MPDI selaku Masra Trainer Pasti Aksi Pasti Literasi Hanifidah. Yang terhormat kepada Ibu Guru Wali Kelas Ibu Haja Emma Hermawati MSI. Yang terhormat kepada Ibu Guru Pengampu Mata Pelajaran Matematika Wajib Ibu Dwiyati Martahlana MSI. Yang terhormat kepada kedua orang tua yang saya sayangi, yang selalu mendoakan kebahagiaan dan keberkahan buat saya, dan yang saya sayangi dan saya banggakan kawan-kawan seperjuangan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazalika dari kelas 11 Kimia 2. Izin mempresentasikan hasil peta imajinasi saya tentang lingkaran. Lingkaran itu merupakan suatu kumpulan himpunan titik pada lengkungan tertutup yang merupakan jaraknya itu sama terhadap satu titik tertentu pada bidang datar. Unsur yang pertama itu adalah titik pusat. Nah, titik pusat ini merupakan suatu titik yang terletak pada pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pada pusat lingkaran terhadap satu titik tertentu melewati suatu garis. Nah, di mana jari-jari ini merupakan setengah kalinya diameter. Lalu ada diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada suatu garis yang melewati titik pusat. Nah, di sini terlihat, ini sebagai suatu titik pusat yang di mana garis titik A dan titik C ini melewati suatu titik pusat pada lingkaran. Nah, terlihat bahwa titik O A sama dengan titik O ke C. Nah, ini yang dinamakan diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran ini merupakan dua kalinya jari-jari. Diameter lingkaran juga merupakan tali busur terpanjang. Nah, yang ketiga ini ada namanya sudut keliling. Sudut keliling merupakan sudut yang sudutnya merupakan keliling lingkaran, dan jari-jarinya merupakan tali busur. Nah, di sudut keliling ini terdapat dua sifat. Yang pertama adalah sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Lihat bahwasanya terdapat titik A, titik B, dan titik C yang merupakan sudut keliling, di mana titik A dan titik B ini merupakan diameter lingkaran dan titik B ini merupakan titik yang menghadap keliling lingkaran. Nah, titik A, B, dan C itu besarnya 90 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu besarnya 90 derajat menurut teori Thales. Lalu sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, nilainya sama. Di sini terlihat bahwasanya sudut E ke A, EAB, sudut CHE, dan sudut ACE itu menghadap busur yang sama, yaitu sudut E dan H. Terus yang kelima itu ada sudut pusat. Sudut pusat merupakan sudut yang titiknya merupakan pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari. Nah, di sini kan ada titik pusatnya yang menghadap busur kecil AB. Nah, sudut AOB yang menghadap busur kecil AB itu disebut dengan sudut pusat. Lalu sudut AOB yang menghadap busur besar AB itu merupakan sudut refleks. Nah, sudut refleks ini dia lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Kalau sudut pusat itu merupakan dua kalinya sudut keliling, sedangkan sudut keliling merupakan setengah dari sudut pusat. Lalu yang keenam itu terdapat busur. Busur merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada suatu lingkaran. Nah, busur ini ada busur kecil dan busur besar. Nah, di sini A ke B merupakan busur kecil karena panjangnya kurang dari keliling lingkaran, sedangkan busur A ke B itu merupakan busur besar karena panjangnya melebihi dari keliling lingkaran.
Lalu di sini ada tembereng. Tembereng merupakan batas antara busur dan tali busur. Nah, tembereng ini ada tembereng kecil dan juga tembereng besar. Lalu di sini ada juring. Juring merupakan garis jari-jari dengan tali busur. Nah, juring juga ada juring besar dan juring kecil. Lalu di sini ada apotema. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat kepada tali busur. Lalu subbab yang kedua itu tentang tali busur. Tali busur merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada suatu lengkungan tertutup yang melalui dua titik sebarang. Di mana tali busur ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada segi empat tali busur. Nah, segi empat tali busur ini merupakan segi empat yang sisi-sisinya merupakan tali busur. Contohnya di sini ada tali busur AB, tali busur BC, tali busur CD dan tali busur AD, serta ada titik AB, CD yang terletak pada busur lingkaran atau keliling lingkaran. Nah, itulah yang disebut segi empat tali busur. Nah, segi empat tali busur ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini adalah segi empat tali busur yang salah satu diameternya merupakan diagonal lingkaran. Nah, yang disebut dengan segi empat tali busur siku-siku yang besar 90 derajat. Yang kedua, segi empat tali busur kedua diameternya merupakan diagonal lingkaran, itu akan membentuk persegi panjang. Lalu yang ketiga, segi empat tali busur yang dua diameternya merupakan diagonal yang saling tegak lurus, itu akan membentuk suatu persegi. Lalu di sini ada sifat-sifat tali busur. Yang pertama, jumlah sudut yang ada di segi empat tali busur itu 180 derajat. Terlihat bahwasanya seperti sudut ABC itu sama dengan sudut BAD yang 180 derajat. Lalu yang kedua, sudut sudut di luar sama dengan sudut di dalam yang berpelurus. Contohnya sudut FBA sama dengan sudut ABD. Terus yang ketiga, berlaku teorema Ptolemeus yang berarti hasil jumlah diagonal segi empat tali busur sama dengan jumlah hasil kali sisi-sisi yang berhadapan. Contohnya itu seperti AB sama dengan CD, AB dikali CD sama dengan teorema Ptolemeus itu contohnya AC dikali BD sama dengan AB dikali CD ditambah AD dikali BC. Lalu segi empat tali busur juga ada segi empat tali busur juga. Nah, selain segi empat tali busur ada sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Nah, itu berarti besar sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran itu merupakan setengah dari sudut pusat yang di belakang maupun di depannya. Yang kedua ada sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran, itu besarnya merupakan selisih dari setengah di antara dua busur yang berhadapan. Lalu subbab yang ketiga itu tentang garis singgung. Garis singgung merupakan garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, sifat-sifat garis singgung yang pertama, garis singgung itu hanya melewati satu titik. Lalu yang kedua, memiliki jari-jari atau diameter yang sama. Yang pertama, cara mencari panjang garis singgung, di mana OA kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang AC kuadrat. Lalu yang ketiga ada garis singgung persekutuan dalam, di mana garis O ke P itu merupakan diameter lingkaran, sedangkan garis B ke C itu merupakan garis singgung persekutuan dalam. Nah, cara mencari panjang garis singgung persekutuan dalam adalah D kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R, buka kurung R tambah R tutup kurung kuadrat, di mana D kuadrat itu merupakan panjang garis singgung, lalu J kuadrat merupakan jaraknya,
R besar merupakan jari-jari lingkaran besar ditambah R kecil merupakan jari-jari lingkaran kecil. Lalu yang ketiga adalah panjang garis singgul persekutuan luar. Seperti ini terdapat sebuah diameter lingkaran dan garis yang menghubungkan dari titik sini, suatu titik sini ke titik sini merupakan garis singgul persekutuan luar. Nah, cara mencari panjang garis singgul persekutuan luar adalah D kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R kuadrat, di mana D kuadrat merupakan panjang garis singgul persekutuan luar, J kuadrat merupakan jarak pusat garis singgulnya, lalu R besar merupakan jari-jari dari lingkaran besar dan R kecil merupakan jari-jari dari lingkaran kecil. Lalu ada garis singgul. Nah, garis singgul segitiga ini berlaku teorema Pitot. Artinya garis AB sama dengan garis PD. Nah, garis B ke C itu ditambah dengan garis AP. Lalu yang terakhir terdapat segi 4 garis singgul, di mana segi 4 garis singgul ini juga berlaku teorema Pitot, di mana AD ditambah BC sama dengan AB ditambah dengan CD. Nah, itulah presentasi bab lingkaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.